Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United dikabarkan selangkah lagi mendatangkan Manuel Ugarte dengan kesepakatan permanen dari Paris Saint-Germain. Dengan kedua klub telah mencapai kesepakatan dengan nilai transfer 60 juta euro. Le Parisien kini melaporkan bahwa kesepakatan yang akan membuat Ugarte bergabung dengan MU secara permanen pada musim panas ini hampir rampung. Setan Merah akan membayar 51 juta pound sterling untuk pemain berusia 23 tahun itu. Biaya yang sangat mirip dengan yang dibayarkan Paris Saint-Germain pada musim panas lalu untuk memboyongnya dari Sporting Lisbon. Meskipun masih ada beberapa detail yang harus diselesaikan, kepindahan ini diperkirakan akan selesai dalam beberapa hari ke depan. Setelah tiba di Paris tahun lalu, Ugarte melihat peluangnya di tim utama semakin menipis seiring berjalannya musim 2023-2024. Joshua Zirkzee menunjukkan bahwa ia bisa memperbaiki lini depan Setan Merah dengan kehebatannya serta membuka potensi rekan satu timnya. Para supporter Manchester United mendapati timnya mengalami kebuntuan pada hari Jumat saat pertandingan pembuka Liga Premier melawan Fulham di 2 menit terakhir. Namun tepat saat laga tampak akan berakhir dengan hasil imbang 0-0, Joshua Zirkzee mengeluarkan pistolnya dan membawa klubnya meraih kemenangan. Statistik gol Joshua Zirkzee mungkin tidak membuat banyak penggemar United bersemangat. Catatan 11 golnya di Liga Italia musim lalu hanya unggul 2 lebih banyak dari yang dicetak Højlund bersama Atalanta sebelum pindah ke MU. Jumlah asisnya yang 4 juga biasa-biasa saja. Namun pergerakannya, kemampuan tekniknya, dan juga keinginannya untuk bekerja sama dengan rekan-rekannya di depanlah yang membuat Zirkzee menonjol. Ia bermain sebagai penyerang tengah, tetapi seperti Harry Kane, ia suka bermain bertahan dan tampil sebagai nomor 10. Joshua Zirkzee tumbuh dengan mengidolakan Zlatan Ibrahimovic dan juga memuji pengaruh Gabriel Batistuta, salah satu penyerang tengah terhebat yang pernah ada di Liga Italia. Harapannya adalah Joshua Zirkzee bisa menjadi salah satu dari 3 pencetak gol terbanyak United bersama Højlund, Fernandes, Rashford atau Garnacho, dan ia dapat membantu meningkatkan jumlah gol mereka. Manchester United sudah menyiapkan rencana gebrakan di akhir bursa transfer demi rencana jangka panjang klub. Dilansir dari Mirror, Man United akan mengalihkan fokus ke penjualan pemain sebelum bursa transfer ditutup. Langkah ini dimaksudkan untuk menambah profit yang berpengaruh keberlangsungan klub. Penjualan pemain pada musim ini akan meringankan beban klub untuk periode selanjutnya. Scott McTominay dan Jadon Sancho menjadi 2 pemain yang santer dikabarkan akan hengkang. Man United berusaha untuk melepas Scott McTominay dengan status permanen, namun Napoli yang menjadi klub peminatnya hanya mau meminjamkannya selama 1 musim. Sementara Jadon Sancho menginginkan kepindahan ke Paris Saint-Germain. Target tersebut kembali bermasalah karena PSG belum memberikan penawaran konkret. Man United sendiri tidak perlu khawatir dengan 2 transfer ini. Dengan waktu yang masih tersisa, negosiasi masih bisa didorong agar menguntungkan klub. Peluang McTominay dan Jadon Sancho untuk menjadi pilihan utama semakin tipis, sehingga pindah klub bisa menjadi solusi. Bursa transfer musim panas 2024 akan ditutup kurang dari 2 pekan lagi. Dalam sisa waktu yang tidak lama lagi, Manchester United akan mencoba untuk mendatangkan 1 pemain lain. Ialah Manuel Ugarte. Dan mengapa MU begitu tertarik untuk mendatangkan Ugarte? Alasan pertama mengapa MU begitu ngebet mendatangkan Ugarte karena mereka minim gelandang bertahan di tim mereka. Untuk mengatasi lagi jika Casemiro harus absen, Erik ten Hag membutuhkan gelandang bertahan yang teruji di timnya. Itulah mengapa ia berminat untuk mengamankan jasa Manuel Ugarte.
Alasan kedua MU begitu menginginkan Ugarte karena sebagai gelandang bertahan, ia memiliki kemampuan bertahan di atas rata-rata. Selama karirnya, Ugarte dikenal sebagai gelandang bertahan yang sangat kuat dalam duel-duel di lini tengah. Ia punya kecepatan dan kekuatan fisik yang top, sehingga ia piawai dalam merebut bola dari kaki lawan. Selain itu, Ugarte juga dikenal dengan kemampuan melepos tackle yang di atas rata-rata, sehingga ia benar-benar sosok gelandang bertahan murni yang tidak miliki MU sejak sekian lama. Selain memiliki kemampuan bertahan di atas rata-rata, 2 tahun terakhir Ugarte mulai mengembangkan permainannya. Ia mulai bisa mengontrol tempo permainan dengan umpan-umpan pendeknya. Umpan-umpan panjangnya memang masih perlu diasah, namun ia menunjukkan perkembangan yang cukup bagus di aspek tersebut. Manchester United baru saja mengalami penolakan tawaran sebesar 50 juta euro dari Atalanta untuk gelandang Ederson dos Santos. Laporan dari Sport Italia menyebut bahwa Atalanta dengan tegas menolak tawaran tersebut, menegaskan bahwa Ederson berstatus not for sale untuk saat ini. Atalanta menolak tawaran 50 juta euro dari Manchester United untuk gelandang Ederson. Menurut Alfredo Vedula dari Sport Italia, klub Italia tersebut enggan tegas mengatakan bahwa Ederson tidak akan dijual di bursa transfer musim panas ini. Penolakan ini disebabkan oleh kesulitan menemukan pengganti yang setara jika Ederson pergi. Selain itu, musim telah dimulai dan Atalanta berusaha menjaga kekuatan tim mereka. Atalanta saat ini berfokus pada kompetitif dan ingin mempertahankan skuad terbaik mereka untuk menghadapi tantangan di berbagai kompetisi. Manchester United akan duduk bersama Kobbie Mainoo setelah jendela transfer ditutup untuk membahas kesepakatan baru yang menghargai penampilan gemilangnya di musim ini dan mencerminkan pentingnya dia bagi masa depan klub Manchester United. Memperbaiki kontrak gelandang tersebut dipandang sebagai prioritas, meskipun klub tidak perlu terburu-buru dalam negosiasi, karena pemain berusia 19 tahun itu sudah terikat kontrak jangka panjang. Menurut laporan dari Sky Sport, kubu Kobbie Mainoo juga santai mengingat kontraknya saat ini berlaku hingga 2027 dengan opsi 1 tahun tambahan yang mencakup kenaikan gaji dan yang terkait dengan penampilannya. Barcelona tengah berusaha keras untuk merekrut winger baru sebelum bursa transfer ditutup akhir bulan ini. Saat ini, Federico Chiesa dari Juventus menjadi kandidat terdepan yang dipertimbangkan. Namun banyak opsi lain yang juga tengah dikaji oleh Deco, Direktur Olahraga Barcelona, dalam upaya memperkuat tim. Federico Chiesa dianggap sebagai target utama karena performa dan kemampuannya yang sesuai dengan kebutuhan Barcelona. Di sisi lain, Jadon Sancho dari Manchester United juga masuk dalam radar Barcelona. Meski kemungkinan ini terasa kurang realistis, Sancho menjadi perhatian Deco meskipun situasi kontraknya memunculkan tantangan tersendiri. Barcelona berhadapan dengan masalah keuangan yang cukup serius yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk merekrut pemain baru. Dengan Federico Chiesa menjadi prioritas, Barcelona berharap bisa segera mengamankan tanda tangan pemain internasional Italia ini untuk meningkatkan performa tim di musim ini. Jadon Sancho juga jadi salah satu opsi yang dipertimbangkan oleh Deco meskipun situasinya sangat rumit. Manchester United tidak berniat mempertahankan Sancho, sehingga peminjaman mungkin menjadi opsi. Namun Barcelona menghadapi tantangan besar terkait dengan biaya. Jika Barcelona ingin meminjam Sancho, mereka harus menanggung gaji 100% yang dilaporkan sekitar 15 juta euro per musim. Saat ini peluang Barcelona untuk merekrut Sancho sangat kecil. Dengan masalah keuangan yang ada, Federico Chiesa tetap menjadi target yang lebih realistis dan prioritas utama bagi Barcelona. Manchester United melepas Facundo Pellistri ke Panathinaikos. Akan tetapi MU punya klausul pembelian kembali sang winger di masa mendatang. Dirangkum dari berbagai sumber, Facundo Pellistri dijual ke klub Yunani Panathinaikos seharga 6 juta euro atau setara 104 miliar rupiah. Akan tetapi, MU punya klausul pembelian balik dari Facundo Pellistri. Bukan cuma itu, MU juga berhak atas 40% penjualan Pellistri di masa depan andai si pemain dibeli klub lain sebelum kontraknya di Panathinaikos habis.
60 juta pound sterling. Itulah dana yang dikeluarkan Manchester United kala merekrut Mason Mount pada musim panas 2023. Terlebih dengan pemberian nomor punggung sakral 7 oleh Man United, harapan tinggi fans disematkan kepada Mason Mount. Dimitar Berbatov mendukung Mason Mount untuk bangkit di musim kedua dengan Manchester United, memperlihatkan kualitas yang dapat jadi pembeda bagi tim dan bermain lebih berani dalam mengambil resiko. Meski itu tidak mudah karena posisi bermainnya bentrok dengan Bruno Fernandes, sama-sama gelandang serang. Mantan striker Manchester United Dimitar Berbatov merasa cukup yakin Matthijs de Ligt bisa sukses di Old Trafford. Namun Berbatov hanya sedikit khawatir dengan kebugaran sang bek. Berbatov cukup yakin Matthijs de Ligt bisa membantu meningkatkan kualitas pertahanan Manchester United. Namun ia hanya sedikit khawatir dengan kebugaran sang pemain. Transfer Matthijs de Ligt ke Manchester United menimbulkan pro dan kontra. Namun Berbatov merasa sangat yakin kalau de Ligt bisa sukses bersama klub barunya Manchester United. Manchester United resmi mengumumkan bahwa penjaga gawang muda mereka Radek Vitek akan menghabiskan musim 2023-2024 dengan status pinjaman di klub Bundesliga Austria, Blau-Weiß Linz. Radek Vitek yang kini berusia 20 tahun telah menunjukkan potensinya dalam beberapa kesempatan, termasuk dalam pertandingan persahabatan pramusim melawan Rosenborg di Norwegia. Meskipun timnya kalah di menit-menit akhir, Vitek membuat serangkaian penyelamatan yang mengesankan, yang semakin memperkuat reputasinya sebagai salah satu penjaga gawang muda yang patut diperhitungkan. Dengan bergabungnya Radek Vitek ke klub Austria, United berharap pemain muda ini dapat terus berkembang dan mendapatkan waktu bermain yang cukup untuk mengasah kemampuannya di kancah sepak bola profesional.